Shalom, apa kabar sahabat Argo Purba Channel? Saya berharap teman-teman sehat-sehat selalu, diberikan damai sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, banyak sekali teman-teman, khususnya dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, ya, yang mengatakan bahwa kafir dan kafir, ya. Mereka menghina, mereka mengolok pengikut Kristus, bahkan sampai mengatakan kafir ke orang-orang yang mengikuti Kristus, ya, orang-orang Kristen. Maaf. Dan hal ini sudah banyak terlihat di berbagai media sosial. Video-videonya sudah banyak beredar. Mereka tidak segan-segan mengucapkan kata kafir terhadap orang-orang Kristen. Ya. Saya di sini akan berbicara melalui konteks Alkitab. Saya berbicara berdasarkan apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan mengenai kekafiran ini. Kalau kita baca baik-baik, kalau kita renungkan baik-baik, ya, apa kafir? Kayak firman. Kayak firman, teman-teman. Ya. Nah, tapi kemudian saya akan baca dua ayat, dua pasal, ya, ayat firman Tuhan, ya, tentang kekafiran dan juga tentang kasih. Dua hal ini sebenarnya agak saling melengkapi, ya teman-teman, ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita baca ke ayatnya, ya. Oke teman-teman, ya. Oke. Kita baca ya teman-teman, ya. Di Matius 5 ayat 22. Oh, yang ini satu ayat aja teman-teman, ya. Matius 5 ayat 22. Ya, Matius 5 ayat 22. Saya bacakan aja. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya ulangi teman-teman, ya. Matius 5 ayat 22, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Di Matius 5 ayat 22 ini bagaimana Yesus mengatakan bahwa jangan mengatakan saudaramu kafir. Ya. Kafir itu apa sebenarnya? Ya, kafir itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mempercayai suatu ajaran dari keyakinan tertentu. Itu yang disebut kafir. Ya. Bisa juga kafir itu artinya tidak mengasihi, ya, cenderung jahat, ya, itulah kafir. Tetapi Yesus mengatakan bahwa jangan, di sini Yesus mengatakan adalah jangan marah terhadap saudaranya dan berkata kafir kepada saudaranya, ya. Dan dia harus dihukum tempat neraka yang menyala-nyala, teman-teman. Di sini kita akan baca lagi teman-teman, ya.
Kita baca di sini juga ada kata jahil. Apa dari kelengkapan ayat ini yang dapat kita katakan jahil? Ini ayatnya kurang tepat ya sebenarnya bahasanya jahil. Ya, teman-teman ya. Mungkin lebih tepatnya itu kalau kita baca di teks asli atau di apa, itu lebih tepatnya itu sebenarnya ada yang benar-benar sangat jahat, teman-teman. Penghujatan, penghinaan. Itu yang sebenarnya lebih pas sebenarnya. Kalau kita membaca konteks ayat ini dari aslinya sebenarnya yang menurut saya ya yang saya baca gitu. Nah, jadi teman-teman, orang-orang yang tidak mengenal Kristus ini, ya, orang yang membenci kekristenan ini, teman-teman mengatakan kafir. Mereka sudah menggunakan hati Allah. Ya. Menggunakan Roh Kudus, teman-teman. Ya. Makanya mereka dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Ingat, jangan salah paham dulu, ini berdasarkan Alkitab saya. Ya, firman Tuhan. Saya berdasarkan Alkitab saya. Alkitab mengatakannya seperti itu. Jangan mengatakan saudaramu kafir. Ya, marah. Kafir kamu. Ya, jangan. Itu tidak baik. Dan Tuhan tidak marah. Karena itu akan mendapatkan hukuman yang kekal di neraka sana. Ya, itulah yang terjadi saat ini, teman-teman. Itu yang terjadi saat ini. Ya. Mereka mengatakan kita kafir. Mereka mengatakan kita ini jahanam dan sebagainya. Nah, tapi sebagai orang Kristen, ya, apa kita harus membalas mereka dengan mengatakan hal yang sama? Tidak, teman-teman, tidak. Karena Yesus sudah melarang kita untuk mengucapkan kata-kata itu. Dan Yesus tahu di kejadian akan datang, di kaum-kaum yang akan datang, di abad-abad yang akan terjadi hal seperti ini. Nah, sekarang, ya, apakah kita perlu membalasnya? Ya. Tidak perlu, teman-teman. Cukup kita mengimplikasikannya dengan kasih dan perbuatan kita, teman-teman. Ya. Karena itu mencerminkan tubuh Kristus. Roh Allah yang hidup itu ada di dalam diri kita. Ya. Nah, saya akan baca teman-teman ya. Saya akan baca baik-baik teman-teman ya. Kita ya. Ini ya, saya akan baca ya. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ya, teman-teman ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 9 teman-teman ya. Saya bacakan aja. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya kepada Kristus ya. Nah, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia.
Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Ya. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ya. Bagaimana kita mengasihi orang-orang. Ya. Ingat, kakaknya lagi ada ayat yang saya ambil tadi ke kapan-kapannya. Itu yang di... ya, kayak banyaknya ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan kehendak hati melakukan kehendak Allah. Ya, melakukan dengan kehendak Allah dan kehendak hati. Jadi inti dari periskop yang kita baca kali ini teman-teman adalah bagaimana kita mengasihi. Ya. Dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Dengan tindakan-tindakan kita, tindakan nyata yang kita perbuat. Mau mereka bilang kita kafir, ya, tidak usah. Kalau kita masih bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kita, dengan cara apa? Kita mengasihi sama manusia. Ingat, tadi kita katakan bahwa kita harus melakukan dengan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Kehendak Allah itu mengasihi, mengampuni, memberkati, dan berdiakonia dan bermakoria. Itulah dia. Mereka bilang kafir, kita berdiakonia. Mereka menghujat Yesus, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Ya kan? Gampang kan? Gampang teman-teman. Ya. Jadi cara Yesus adalah apa? Kasihilah musuhmu, ampunilah mereka, dan doakan mereka. Itu ajaran Kristus yang benar. Ya. Jelas-jelas kan kita disuruh ngapain? Kita disuruh mengasihi. Ya. Mereka berkoar-koar, mereka betul-betul seperti dengan penuh kebencian. Ya. Mengatakan kita kafir. Tapi kita sebagai anak-anak Allah diperintahkan untuk mengasihi. Ya. Jangan kita membalas mereka dengan sesuatu yang jahat. Tapi lakukanlah dengan apa yang bisa kita perbuat. Toh, mereka juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi mereka salah jalan. Mereka mengikuti dunia. Dan kita, anak-anak Allah, kita mengikuti yang sekarang itu. Ya. Ya kan? Ya kan? Nah, itulah perintah yang kita harus jalankan, yaitu kehendak Allah, teman-teman. Nah, makanya, ya, janganlah kita membalas mereka dengan sesuatu yang jahat. Tapi lakukanlah dengan sebisa yang kita bisa lakukan. Mereka bilang kafir, kita balas dengan kebaikan. Mereka menghujat Tuhan kita balas dengan memberikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan balik dengan sia-sia. Oke teman-teman, itu saja renungan firman Tuhan untuk kali ini teman-teman. Kiranya ini bisa membuat Anda dan saya kecerahkan. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Bapak, Allah berkata di dalam kerajaan surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan curhatan hati-Mu Bapak. Kami percaya apa yang kami kerjakan tidak sia-sia Tuhan.
biar firman-Mu ini sampai ke ujung bumi. Sekali lagi Bapa, apa yang terjadi, kami tak percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.